Alhamdulillah ini bener apa enggak? Wah, ini kata teori, si sabu itu rasanya bisa 4 kali lebih enak dari orgasme. Sehingga pada saat dia lagi pakai, siapa depan dia bisa aja dia pakai juga. Makanya sangat erat dekat sama penyakit menular seksual. Ada oknum-oknum ya, setiap profesi itu punya oknum, dokter pun ada oknumnya gitu ya, sekalipun dokter juga ada oknumnya. Bisa lah ngasih ngelepas asal sekian gitu ya, karena dia ngerasa punya duit jadi dia merasa aman. Jadi dia satu, dia punya efek jerah. Kedua, kalau ulun takoni kepian, dia kalau ulun ceramahi ketujukan pada. Jadi sebenarnya mental illness itu bukan sesuatu yang dipilih, tapi sebenarnya juga dia bisa pulih. Dia ngerokok, gua ngirup. Yang yang tersier, yang udah keburu nempel pas kita meluk anak kita kehirup. Nah itu yang pihak ketiganya kena. Karena jadi narkoba itu atau ketergantungan terhadap zat-zat adiktif itu kan kita menggolongkan atau memasukkannya dalam gangguan jiwa. Gangguan jiwa itu pasti sumbernya di otak, sehingga kita bilangnya juga brain disease. Karena sistem di otak yang dia ganggu itu ya, yang dia hanya stimulasikan itu adalah di reward system aja. Karena hal itu juga dia akhirnya membuat ada perubahan secara perilaku, pikiran, dan emosi. Nah itu yang membuat ketergantungan merupakan hal yang paling salah satu hal atau penyakit di gangguan jiwa yang juga nggak bisa diabaikan. Apalagi kalau misalnya sudah mengganggu fungsi sehari-hari sehingga kualitas hidupnya juga jadi nggak oke. Teman-teman atau masyarakat yang masih menggunakan narkoba sebaiknya udah deh nggak usah pakai lagi karena nggak ada untungnya, efeknya hanya sesaat, nikmatnya juga cuma sesaat, tapi risikonya sangat panjang, jadi sangat mempengaruhi masa depan kita, sangat mempengaruhi kualitas hidup kita, sangat mempengaruhi kesehatan kita juga. Jadi stop narkoba lebih baik daripada tetap mempertahankan hidup yang tidak sehat. Itu aja. Dok, Yes. untuk orang yang pecandu narkoba nih, kalau untuk mau berhenti, apa yang harus dilakukan gitu? Rehabilitasinya gimana? Pertama sebenarnya sekarang sudah banyak wadah buat teman-teman para pemakai yang masih malu-malu untuk berhenti, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Alhamdulillah kami para psikiater PDSKJI Kalselteng terutama di Kalsel hampir semua kabupaten udah ada psikiaternya. Yang belum Kota Baru, Marabahan, Balangan udah mulai ada. Nah, itu aja gitu. Jadi cuma 2 kabupaten di Kalsel itu yang belum ada psikiater. Tapi kalau misalnya nggak ada psikiater, boleh datang ke BNN kabupaten kota setempat gitu ya, atau misalnya berkonsultasi dulu sama psikolog. Jadi nanti akan ada pemeriksaan apakah teman-teman ini levelnya udah ke tahap ketergantungan atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya memang tahapnya di ketergantungan, akan ada tindakan atau intervensi yang lebih agresif lagi untuk hal itu. Intinya nggak usah takut, nggak usah malu, kita ada untuk membantu gitu. Bisa ke BNN, bisa ke psikiater. Dok, Yes. kalau misalnya yang parah banget tuh berapa lama penyembuhannya? Kita nggak bisa mematok berapa lama karena setiap orang itu beda-beda, karakternya beda-beda, kemudian zat yang dipakai juga beda-beda. Jadi pengobatan itu sangat dipengaruhi banyak hal. Pertama dari faktor kesehatan secara fisik dan kondisi psikologis dari si pemakai itu sendiri. Dia ngerokok, gua ngirup. Yang yang tersier, yang udah keburu nempel pas kita meluk anak kita kehirup. Nah itu yang pihak ketiganya kena. Karena ini salah Bu, dari sugesti. Kan biasanya tadi kan ada mau rokok sebelum breakfast nih merokok dulu. Itu kan banyak sugesti lainnya nih Bu. Nah itu cara mengendalikan sugesti kita sendiri. Kalau aja nih dapat pencerahan dari Pian nih, kalau kami hampir juga merokok dari hal merokok aja dulu. Kayaknya BNN sini ada metadon ya, karena sedikit yang pakai putau. Jadi kalau di Jawa kan banyak yang pakai putau, terutama